Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah hadir di acara workshop kali ini. Ini dari sekolah mana aja nih yang hadir? Dari mana? SMK 1 Pengasih. Tepuk tangan untuk SMK 1 Pengasih. Oke, yang di pojok-pojok masnya dari mana? Loh, sekolah saya mana gitu ya mas? Mana mas, dari mana? Man 1, itu tepuk tangan buat teman-teman Man 1. Yang sampingnya dari mana mas? Man 2, tepuk tangan juga untuk teman-teman Man 2. Dan untuk bapak ibu yang sedang di stand juga boleh kalau pengen tahu tentang produksi konten dan juga digital marketing bisa merapat di pendopo Taman Budaya Kulon Progo. Dan dan sekarang saya memperkenalkan diri, nama saya Ruben Mahendra. Saya sebagai content creator dan juga bergerak di bidang podcast bersama Hub Media di Rumah Podcast. Untuk kali ini kita berada di Festival Pameran Industri Berbasis Budaya dengan tema Simfoni Tradisi dan Senandung Inovasi Industri. Tepuk tangan. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat 6 sampai 8 November 2024 pukul 8 sampai 21 di Taman Budaya Kulon Progo. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo dengan sumber dana Keistimewaan Danais Yogyakarta. Terima kasih kepada Danais, Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, Kampus AKN Yogyakarta, CV Star Pro Kreasi Abadi, seluruh peserta IKM, Industri Kecil Menengah, Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dan media partner ada Jajanku KP, Kota Wates, dan Visit Kulon Progo. Tepuk tangan untuk pendukung acara kita pada siang kali ini. Nah teman-teman udah gak sabar nih sepertinya. Ada yang pengen ditanyakan dulu gak? Kira-kira mau kemana nih arah pembahasannya? Soalnya ada yang beberapa yang tanya di Instagram nih kemarin saya lihat. Iya kan? Siapa yang tanya-tanya di Instagram kemarin? Ini buat umum gak kak? Gitu kan? Oke, kalau boleh tahu ini kita petakan dulu ya. Ini teman-teman dari SMK 1 Pengasih itu dari jurusan apa aja? Dari jurusan apa aja nih? Apa DKV? Apa akuntansi? Selain itu ada lagi nggak? Perkantoran. Oke. Ada lagi selain perkantoran? Apa? Perhotelan. Wih, banyak sekali ya jurusannya ya. Oke, nanti kita coba bedah satu-satu dan di sini kita akan memulai workshop pembuatan video konten dan digital marketing dengan tema cari cuan sedari muda. Siapa nih yang pengen cari cuan sedari muda? Mungkin ada yang udah main media sosial buat cari duit, ada nggak di sini? Yang bikin konten terus dapat duit? Ada nggak? Udah mulai buat konten? Biasanya aktifnya di konten apa? Biasanya aktifnya di konten apa? Instagram? Di TikTok? Oke, nanti kita coba bedah satu-satu. Dan ini kita bedah tentang workshop dulu. Workshopnya ini lahir di mana kita akan mengungkap dan membedah tentang cari cuan sedari muda. Dan ini merupakan topik yang asik dan cukup sering diperbincangkan karena banyak sekali konten kreator muda khususnya pelajar yang sebenarnya suka ngonten tapi nggak tahu cara dapat monetnya. Ya, apakah teman-teman penasaran gimana cara dapat duit dari konten? Penasaran nggak? Iya. Oke. Untuk pertama, kita perkenalkan narasumber kita ada Bagus Loka dari Kota Wates. Tepuk tangan tuh Bagus Loka. Ada Tresnaning Putri dari Jajanku Kulon Progo. Ada juga Rifki Ali Hamidi, CEO PT Hara Asia Prima. Senyum-senyum mas. Dan setelah itu nanti dilanjutkan tentang digital marketing. Apa itu digital marketing? Dari proses produksinya, kemudian caranya menjadi duit. Oke, kita yang pertama ada Bagus Loka, yaitu Loka Marsudi yang akrab dipanggil dengan Bagus Loka. Adalah owner sekaligus administrator dari @Kota Wates
yang merupakan media partner dengan mengangkat tema seputar isu terkini di Kota Wates dan sekitarnya. Selain itu, beliau merupakan owner bisnis food and beverage dengan nama Teras Loka. Dengan lebih dari 60.000 pengikut, kontennya selalu dinanti-nanti. Tepuk tangan untuk Mas Bagus Loka. Oke, saya sapa dulu semuanya. Mungkin ada dari 12 Kapanewon atau mungkin hanya seputar ini saja. Yang paling jauh mungkin dari mana? Samigelo kah? Kalibawang? Temon? Ada yang Kalibawang atau Samigelo? Ada. Paling jauh berarti mana ini? Wates Pengasih. Selain Wates Pengasih ada nggak? Oh. Mana? Temon ada nggak? Oh paling aduh Kroco kuno Mas. Pojok, bener. Oke, teman semuanya. Oke, bicara dengan masalah ini ya, saya masih teringat seusia teman-teman semuanya. Ini teman-teman adik-adik ini, apa anak-anak? Adik-adik. Anak-anak ya, ini anak-anak saya semua enggak. Yang SMK 1 Pengasih tadi berapa orang? Paling banyak Pengasih? Oke, ya berapa orang? Prestasi nilai UTBK tertinggi untuk ini, untuk DIY ya, untuk SMK Negeri 1 Pengasih. Dan juga kita alumni loh Mas Ruben. Oh iya, dari multimedia SMK Negeri 1 Pengasih. Tapi bukan saya, itu tim-tim kita ada yang dari alumni SMK Negeri 1 Pengasih untuk multimedia. Jadi enggak jauh-jauh. Beberapa mungkin kalau yang sudah follow Kota Wates mungkin belum pada follow ini Kota Wates. Nah, ketahuan nih. Udah ada yang follow Kota Wates. Oke, nanti dicatat ya Mas Ruben ya. Nah, nanti dapat dari kita. Itu diketahui juga kita untuk SMK Negeri 1 Pengasih. Terakhir kita upload untuk yang nilai UTBK tertinggi. Itu untuk ininya. Tapi kita akan kenalan dulu. Nama saya ya lebih banyak dikenal teman-teman semua adalah Bagus Loka. Rumah saya di Sentolo. Saya dulu lulusan Setain Solo, jurusan akuntansi. Jadi teman-teman semua yang akuntansi nggak apa-apa, tetap berusaha. Mengapa kita angkat Kota Wates bukan nama Kulon Progonya? Karena sudah banyak yang pakai akun-akun Kulon Progo. Kita care dengan Kota Wates karena apa? Kota ini bisa hilang. Kota kecil, nek ditunggoni ora sugih-sugih, ditinggal ngangeni, seperti itu. Nah ini mungkin gini Mas, kan banyak sekali teman-teman yang memfollow Kota Wates itu gara-gara ingin mencari informasi. Memang membuat konten tersebut untuk kita kemudian kita upkan di sosial media. Itu yang pertama, kita konten produksi sendiri. Kemudian yang kedua adalah konten reposted. Jadi ketika ada informasi tertentu, setelah kita minta izin ke yang pemiliknya, kemudian kita repost, kita posting ulang. Jika ada video yang unik atau berita sesuatu, kita izin dulu ke pemiliknya untuk kita kemudian kita repost. Dan yang ketiga adalah konten pesanan. Jadi memang kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pembuatan konten, baru kita uploadkan di sosial media. Misalkan kita visit ke produk kuliner, ya, kita kerjasama produk kuliner, kita buatkan video kontennya, kemudian sampai dengan ke uploadnya di sosial media. Itu Mas Ruben. Jadi kita ada 3 jenis konten, yang kita produksi sendiri, kemudian kita repost, yang ketiga kita dari pihak ketiga kita produksi dengan pihak ketiga. Punya acara di sekolah atau di luar sekolah, ketika itu acara itu tidak ada benefitnya, dalam arti itu bukan konten bisnis, kita selenggarakan. Oke, silakan pakai Kota Wates untuk media partnernya. Nanti seluruh acaranya bisa kita post di Instagram, di TikToknya, dan di Facebooknya Kota Wates. Itu untuk teman-teman pelajar, karang taruna, mahasiswa yang punya kegiatan non-profit. Ya kita catat yang non-profit, nanti akan kita bantu totalitas untuk postingan-postingan tersebut. Oke, itu berarti termasuk charity dan lain-lain itu Mas? Iya, bisa seperti itu. Kan bakti sosial atau mungkin acara di kampusnya, di sekolahnya ada kegiatan, kita bisa bantu untuk promosi acaranya. Kalau misalnya nih Mas, katakanlah sebagai teman-teman ini kan suka bikin konten juga Mas. Masuk sebagai talent bisa nggak Mas? Sangat bisa sekali. Kita pas kunjungan mungkin kita ke beberapa sekolah, kita kemarin dengan SMK Muh 3 ya ada kegiatan bareng dengan SMK Ma'arif
3 juga kita ada kegiatan bareng. Nah mungkin nanti teman-teman yang lain, ya kita sesama alumni bisalah untuk ini SMK Negeri 1 mungkin mau support dengan kita, mau acara kita silakan, kita terbuka sekali untuk media partnernya. Seperti itu kita sangat care dan terbuka untuk teman-teman. Silakan mahasiswa, teman pelajar yang punya kegiatan ketika itu eventnya non komersil, kita bisa masuk ke situ. Oke, Kota Wates siap membantu ya Mas? Siap membantu. Siap, tepuk tangan untuk Kota Wates. Keren sekali. Nah, ini kan dari Kota Watesnya itu lebih ke latar belakangnya bahwa mengangkat bahwa Kota Wates itu kan yang terkenal biasanya Kediri gitu ya Mas. Terus username pakai Wates dan lain-lain itu karena pilihan. Kalau yang lain kan biasanya pakai Kulon Progo. Mungkin dari beberapa teman-teman juga tahu ada media partner yang belakangnya ada Kulon Progonya gitu. Tapi Mas Bagus dan tim memilih untuk Kota Wates ya, gitu ya kita Mas? Kota Wates agar ini jadi ciri yang nggak akan hilang, melekat di Kulon Progo. Oke. Dan itu adalah ibu kotanya mana? Ibu kotanya adalah Wates. Jadi Wates ini orang Gorbong terkenal nek ngeblong terus diuyak. Nah, bukan ya. Di sini ada Tresnaning Putri, perempuan berusia 33 tahun yang merupakan admin tunggal akun Instagram @jajanku.kp, di mana akun tersebut berisi konten tentang kuliner dari Kulon Progo. Terbentuk dari 4 tahun yang lalu, kini Jajanku KP memiliki lebih dari 15.000 pengikut. UMKM merupakan sahabat baginya karena banyak UMKM yang sudah terbantu dengan adanya konten Jajanku. Selain itu, Jajanku juga sebagai referensi favorit kuliner di Kulon Progo. Tepuk tangan untuk Mbak Tresnaning Putri, Jajanku Kulon Progo. Perkenalkan, saya Putri, ya, panggil aja Putri, boleh Kak Putri, boleh Mbak Putri. Saya adalah admin dari Jajanku KP. Sebelumnya saya terkesan sekali nih adik-adik banyak yang bawa buku ya, bawa buku dan bawa pulpen. Harapan saya padahal tadi bawa HP. Saya pengennya kalian itu ngecek di Instagram sudah follow saya atau belum. Sudah apa belum nggih? Oh ya, sudah ada yang sudah follow nggih. Terima kasih sekali. Terima kasih sudah support Jajanku KP. Saya tahu maksud dari kalian follow itu apa? Apa Mbak? Oh iya, buat referensi jajan. Biasanya cewek-cewek nih biasanya ada yang sama, ada yang sudah pacaran. Ini mau jajan apa, terus utur akhirnya. Terserah nggak tahu mau jajan apa. Biasanya apa? Ada yang buka Instagram cari kuliner Kulon Progo, boleh pakai hashtag atau biasanya kalau memang sudah follow Jajanku KP biasanya langsung jujuk ya Instagramnya Jajanku KP untuk cari referensi jajanan Kulon Progo mungkin yang terbaru atau yang terdekat sama lokasinya terkini, biasanya seperti itu. Nah, sedikit cerita Mas Ruben, akun ini itu terbangun karena iseng, hanya karena iseng, karena saya juga dasarnya suka jajan ya, karena suka jajan terus nggak mau begitu aja nih, biasa ya, 1 narsis, 2 pamer kayak gitu, diapain, di foto, di video, nah seperti itu, terus akhirnya di posting nggak sampai di situ, ternyata banyak juga yang tanya, oh ini di mana, ini belinya di mana, ini rasanya kayak gimana, kayak gitu. Nah daripada bolak-balik ditanyain kayak gitu, akhirnya iseng-iseng dibikin caption juga keterangan tentang kuliner yang barusan saya ulas. Terus 4 tahun yang lalu ya itu. Nah akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya menjadi akun resmi kalau bisa dibilang. Kalau dulu itu masih campur, jadi masih campur sama akun pribadi. Jadi ada postingan tentang saya baru ngalamun, foto apa kayak gitu, baru apa, yang pokoknya masih campur kayak gitu. Kalau sekarang istilahnya sudah official ya, itu tentang jajanan khusus Kulon Progo. Saya bilang khusus karena mayoritas itu memang jajanan UMKM dari Kulon Progo. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang saya publikasikan itu jajanan di sekitar Kulon Progo juga. Jadi nggak cuma Kulon Progo, karena banyak juga kan adik-adik yang jajan misalnya lintas kota ya, misalnya di Bantul, Purworejo, di Jogja kayak gitu kan juga jajannya kan juga di sana nggak mainnya ke Jogja pulang ke Kulon Progo jajannya mie ayam lagi kayak gitu. Atau ada yang kayak gitu
jajannya dolannya ado-ado tapi balik lagi mie ayamnya Kulon Progo itu. Nah, mengenai konten video menjadi cuan ya Mas tadi nggih. Itu tadi kayaknya ada nggih teman-teman yang juga sudah memanfaatkan video dan diubah menjadi cuan. Di sini ada yang gabung Shopee Affiliate. Ada nggak? Biasanya umur-umur segini nih Shopee Affiliate. Iya, yang live TikTok atau apa promosi. Ya, boleh gitu. biasanya Shopee atau TikTok. Nah, kayak gitu. Biasanya umur-umur segini beli barang terus di video terus dijual nggak istilahnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau itu cuannya mungkin ketorong ya. Nah, kalau saya mengubah video menjadi cuan tadi, awalnya itu adalah dengan istilahnya endorse. Nah, jadi kalau ada kalau tadi ya Mas Bagus mengungkapkan kalau video yang dihasilkan oleh Kota Wates itu ada 3 nggih. Dari repost, dari apa Mas? Pesanan, produksi sendiri dan juga pesanan. Nah, kalau saya itu videonya itu terbagi menjadi 2. Kontennya tetap konten jajan, tetap review makanan, tapi sifatnya itu ada 2. Istilahnya apa ya? Kalau yang satu itu memang konten saya buat bukan iseng-iseng, tapi konten yang memang spontan saya bikin. Misalnya saya baru jajan nasi goreng kayak gitu. Terus saya spontan saya bikin karena memang mau saya posting kayak gitu. Terus yang kedua itu konten karena memang endorse. Jadi ada pelaku UMKM yang memang sengaja minta untuk direview dan itu ada kerjasama nggih. Dalam artian nanti akan menghasilkan materi. Nah, kalau untuk mendapatkan endorse kan tidak serta-merta bikin Instagram tak tujukan langsung mau tak bikin biar aku dapat endorse kayak gitu. Nah, gimana caranya biar dipercaya sama istilahnya klien ya, dipercaya sama klien khususnya sama UMKM tersebut untuk bisa mengiklankan kayak gitu. Sebelumnya yang pertama tentu membangun personal branding. Jadi saya bangun akun Jajanku KP itu adalah tentang kuliner, khususnya kuliner Kulon Progo. Terus lama-kelamaan kan, terus akhirnya UMKM tersebut percaya nggih kalau ini adalah kuliner tentang Kulon Progo, jadi minta tolong untuk dibantu promosikan gitu Mas. Oke, yang awalnya dari iseng-iseng ternyata lama-kelamaan menjadi referensi banyak orang ya Pak? Ya, iseng dan hobi sih sebenarnya karena kalau suka jajan. Iya. Oke, siapa sih yang gak suka jajan? Nah gini, kalau ngomongin jajan, ada nggak rekomendasi jajanan yang in banget sekarang di sekitar Kulon Progo? Mungkin dari teman-teman juga ada yang jajan ke situ atau pengen habis ini jajan kemana gitu? Pertanyaan Mas Ruben adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan setiap hari Mas. Hampir setiap hari ada yang tanya, Mbak, jajanan di sekitaran Wates yang baru apa ya? Terus Mbak, jajanan yang enak menurut jenengan tuh apa? Nah, saya jawabnya juga bingung. Jujur aja saya admin jajan tapi saya juga bingung sendiri kalau mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya ditanya Mbak, mie ayam paling enak menurut jenengan apa? Saya juga bingung Mas, jujur aja. Karena kan selera orang beda nggih. Kalau misalnya ditanya paling enak kayak gitu tuh saya bingung. Jadi akhirnya itu cuma sebatas banyak loh pilihannya kayak gini saya sebutkan kayak macam-macam gitu. Referensi. Ini kayak gitu. Monggo pilih sendiri, monggo sesuai seleranya. Saya nggak mau disalahin loh kalau misalnya aku bilangnya mie ayam misalnya ya mie ayam Pak Harno daerah mana kayak gitu itu enak banget kayak gitu. Terus tiba-tiba kalian jajal sengaja nih udan-udanan pengen jajan mie ayam tiba-tiba ke sana tidak sesuai selera, balik lagi ke selera kayak gitu. Jadi di setiap konten saya memang saya selalu bilang kalau misalnya di bahasanya itu ya itu tuh nggak pernah yang menekan ini enak banget kayak gitu, enggak, cuma lebih menekankan misalnya ini rasanya itu cenderung ke gurih, cenderung ke manis kayak gitu. Jadi audiens tuh bisa niteni sendiri, oh ini kayaknya seleraku, oh ini kayaknya bukan, oh ini misalnya mie ayam minyak kecil-kecil, oh ini tipeku, oh ini minyak tipe gede kayak udon kayak gitu, oh ini bukan tipeku kayak gitu. Jadi
karena ada videonya juga kan Mas, jadi bisa ditonton, oh bisa kelihatan ini seleraku, oh ini bukan, oh ini aku bakal doyan, oh aku bakal nggak doyan, kayak gitu bisa dititeni sendiri. Selain dari teknisnya pengambilan gambar dan lain-lain, apakah dari timing waktu publish atau hari itu ngaruh dalam postingan di Jajanku? Kalau kebijakan Instagram itu kan kadang berubah-ubah ya. Jadi ada yang misalnya naik di jam 12, di jam 15, di jam 18 ketika orang-orang memang waktu-waktunya itu pegang HP. Di saat istirahat sholat atau makan kayak gitu biasanya ngaruh ya. Kalau saya sendiri biasanya posting itu saya sesuaikan sama jajanan apa yang mau saya posting. Misalnya saya mau posting bakmi godok nih. Cocoknya apa kalau bakmi godok? Saya posting siang apa malam? Malam ya. Nah terus misalnya saya mau posting es teler. Saya postingnya apa? Malam atau siang atau malah pagi? Siang. Nah harapannya kalau misalnya di post di jam-jam tertentu tadi, itu harapannya kalau misalnya orang buka pas banget. Misalnya es teler pas siang-siang panas-panas buka langsung kena langsung oh ini di mana? Oh nanti nyoba kayak gitu. Jadi tergantung suasananya, tergantung waktunya juga itu menurut saya itu ngaruh dan biasanya memang di insight-nya itu kelihatan. Jadi yang nge-like, yang komen itu tuh bisa dibilang tepat sasaran kayak gitu Mas. Oh bisa dipetakan secara statistiknya? Iya. Oke, ada nggak teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi workshop kali ini? Silahkan. Satu lagi ya, jangan tremor ya, usahakan. Nanti kita kasih tipsnya untuk nggak tremor. Yang penting orang izin gitu ya. Oke. Kalau izin nge-review produk, nge-review koncone itu. Ada loh itu, review teman itu ada. Review teman. Ada itu, beneran ada itu. Jadi konten juga ada itu, ramai kontennya. Oke, teman-teman, Mas Bagus, Mbak Putri atau Mas Rifki ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Cukup. Aman? Pesan kita jangan lupa ya, follow Jajanku, follow IO, juga Taloro, follow Kota Wates. Oke, jangan lupa. Oke, sudah aman semua teman-teman? Catatannya udah rapi semua? Oke, setelah ini kita lakukan challenge, kita muter ke stand-stand. Dan terima kasih teman-teman yang udah join di acara ini. Kita ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah menyelenggarakan acara ini dan sudah mendukung Festival Pameran Industri Berbasis Budaya yang dimaksudkan untuk mengenalkan kembali dan melestarikan produk-produk industri berbasis budaya yang ada di Kulon Progo dengan tujuan untuk menampilkan produk-produk industri kecil dan berbasis budaya dengan terutama memamerkan produk yang berasal dari produk hasil pelatihan dan mengenalkan serta melestarikan produk-produk adiluhung. Dan teman-teman di sini kita juga berterima kasih kepada Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo, Kampus AKN Yogyakarta, CV Star Pro Kreasi Abadi, seluruh peserta industri kecil menengah, Taman Budaya Kulon Progo, Dinas Kebudayaan Kulon Progo, media partner Jajanku Kulon Progo, Kota Wates, Visit KP, kepada ada Mbak Putri, ada Mas Bagus, ada Mas Rifki yang telah mengisi acara ini, kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini, tepuk tangan dari teman-teman SMK 1 Pengasih dan juga teman-teman dari MAN 1 dan MAN 2 Wates. Terima kasih semuanya teman-teman. Setelah ini kita challenge, jangan lupa di tag di collab post, kita lihat hadiahnya siapa nih yang bakal dapat. Oke teman-teman, cukup? Oke, saya Ruben Mahendra dan teman-teman pengisi di sini pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua di sini.